Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Sebelum kita memulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih untuk Berber. Maaf kalau pengucapannya salah. Dari Belanda yang sudah mengirimkan salam hangat melalui email. Semoga podcast ini bisa terus membantu kamu belajar bahasa Indonesia. Nah, mungkin kalian sadar kalau aku sudah mengganti nama podcast ini. Sebelumnya, nama podcast ini ada kata setiap hari. Tapi aku tidak pernah upload setiap hari. Kadang 3 hari sekali, 5 hari, 1 minggu. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, lebih baik namanya ku ganti saja jadi Bahasa Indonesia bersama Windah. Nah, karena sudah ada nama baru, jadwal juga harus baru. Mulai dari sekarang, aku akan upload episode baru setiap hari Sabtu untuk menemani kalian di akhir pekan. Nah, selain itu, aku punya kabar baik nih. Sekarang, kalian bisa mendukung podcast ini melalui Patreon. Linknya sudah ada di description. Jika kalian bergabung dan menjadi teman Windah, kalian akan mendapatkan transkrip untuk semua episode, dari awal sampai yang terbaru. Transkrip ini tentu saja bisa membantu kalian mengerti isi podcast lebih baik. Oke, karena intronya sudah cukup panjang, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengarkan episode kali ini. Di episode kali ini, kita akan membahas topik tentang kenapa orang Indonesia sering gak enakan. Apa artinya gak enakan? Kalau makanan yang gak enak, apakah kalian mau memakannya? Pasti tidak ya. Tapi gak enak di sini bukan tentang makanan, tapi tentang budaya orang Indonesia yang kalau ditawarkan atau diberikan sesuatu selalu bilang tidak, selalu menolak sebelum menerima. Jadi hampir semua orang Indonesia kalau ditawarkan atau diberikan sesuatu, apalagi kalau itu benda yang mahal atau bantuan yang besar, tidak pernah langsung bilang iya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, mungkin artinya bisa jadi reluctant atau humble. Tapi kata nggak enak ini bisa dipakai di banyak sekali situasi. Kalau ditawari atau dikasih sesuatu, orang Indonesia akan cenderung menolak dulu. Misalnya, hari ini kamu ulang tahun ya? Ini hadiah buat kamu. Gak usah repot-repot deh. Gak usah. Udahlah, terima aja. Aku udah beliin ini buat kamu loh. Masa ditolak? Jangan deh. Gak usah repot-repot. Gak usah. Ayo terima. Ayo. Aduh, gak usah. Jangan repot-repot. Ayo, ambil. Please, tolong ambil. Ya udah deh. Makasih ya. Mungkin percakapan yang kita dengarkan tadi agak sedikit terlalu berlebihan. Tapi sesungguhnya
Situasi seperti ini sangat umum, sangat biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh orang Indonesia pasti pernah menghadapi situasi yang serupa, terutama kalau kalian bertemu dengan orang Jawa. Sebenarnya, budaya seperti ini bukan hanya milik orang Indonesia, tetapi banyak orang Asia yang memiliki budaya seperti ini juga. Misalnya orang Korea atau orang Jepang. Apakah ada dari pendengar kita yang juga orang Asia selain orang Indonesia? Ya pasti sih, pendengar kita hampir semuanya bukan orang Indonesia karena ini podcast untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, apakah di negara kalian ada budaya seperti ini? Aku penasaran. Coba cerita, kirimkan email ke windaha00@gmail.com. Nah, budaya seperti ini terkadang mungkin menyebalkan untuk orang yang belum terbiasa. Bahkan untuk sesama orang Indonesia, terkadang aku juga bisa kesal. Ketika menawarkan bantuan atau menawarkan barang, harus memaksa-maksa, harus terus-menerus menawarkan, sampai orang tersebut menerima bantuan atau barang tersebut. Nah, selain dalam memberikan dan menerima bantuan atau barang, budaya gak enakan ini juga umum ketika kita mau menegur atau memarahi seseorang. Misalnya, ketika kamu di jalan, kamu melihat seseorang yang buang sampah sembarangan, buang sampah di pinggir jalan atau di luar tong sampah. Nah, kalau orang Indonesia biasanya gak enakan untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan isi pikiran mereka karena budaya ini. Jadi jarang sekali orang Indonesia bisa langsung menghampiri orang lain dan berkata, "Hei, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang di sini, buang di tong sampah." Sangat jarang sekali yang bisa seperti itu. Biasanya hanya diam melihat dari kejauhan. Mungkin setelah orang tersebut pergi, baru kita ambil sampahnya dan buang ke tempat sampah. Selain itu, bukan hanya bantuan atau barang. Terkadang ketika memberikan pujian, ketika menerima pujian, seseorang bisa merasa gak enakan. Misalnya, ketika aku dipuji orang lain, "Kamu cantik ya, Win. Kamu juga pintar." Sudah cantik, pintar, tidak sombong. Lalu aku akan menjawab, enggak, apa sih? Mana ada begitu, bisa aja kamu." Sangat jarang sekali orang Indonesia ketika dipuji akan langsung mengatakan terima kasih. Biasanya jawaban yang umum seperti itu, enggak, begitu. Pujian, bantuan, barang biasanya akan ditolak terlebih dahulu sebelum akhirnya diterima. Seperti yang pernah dikatakan oleh dosenku ketika mengajar di kelas Cross Cultural Understanding, budaya Indonesia
adalah budaya yang implisit, lebih menggunakan insting atau perasaan. Jadi, ada beberapa hal yang tidak dikatakan dan diharapkan untuk orang lain, terutama kalian yang berasal dari luar budaya Indonesia, untuk bisa paham dengan sendirinya. Sementara seperti yang mungkin kalian ketahui, budaya Barat itu budaya yang eksplisit. Kebalikan dari budaya Indonesia, budaya Barat itu budaya yang tertulis dan dengan jelas mengatakan hal yang perlu dikatakan. Jadi, agak susah untuk orang dengan budaya Barat bisa mengerti, bisa paham ketika orang Indonesia tidak mengatakan langsung. Karena sulit untuk orang dari budaya Barat untuk membaca pikiran orang Indonesia. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, jadi Win, bagaimana cara membedakan orang yang benar-benar menolak dengan orang yang menolak karena nggak enakan? Ketika kalian menghadapi situasi seperti ini, kalian harus pintar, harus bisa membaca ekspresi dan bahasa tubuh orang itu. Misalnya, ketika kalian makan bersama dan kamu menawarkan untuk membayar makanan itu, orang ini berkata, "Aduh, jangan deh, jangan. Aduh, gak enak. Aku aja yang traktir, aku aja yang bayar." Sambil tertawa, sambil tersenyum, sambil tersipu malu. Mungkin orang ini sebenarnya mau ditraktir, tapi malu, tapi merasa gak enakan. Nah, kalau seperti ini, lebih baik kalian terus membujuk sampai orang itu setuju. Kalau jawaban mereka adalah seperti ini, jangan. Kamu adalah pendatang, kamu tamu yang saya sudah tunggu dari lama. Jadi lebih baik saya saja yang bayar. Misalnya seperti itu. Kemudian ketika orang itu berbicara dengan tatapan mata yang tajam dan ekspresi yang serius, berarti orang itu sungguh-sungguh tidak ingin menerima bantuan, menerima tawaran dari kamu. Jadi harus peka ya, harus pintar membaca ekspresi dan bahasa tubuh. Karena kembali lagi ke budaya gak enakan. Karena gak enak untuk bilang, jadi seringkali harapan atau ekspektasinya disimpan sendiri dalam hati, sehingga kalian harus peka. Episode kali ini sampai di sini. Semoga kalian belajar banyak, bukan hanya tentang bahasa Indonesia, tapi juga tentang budaya Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.